Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam santun penuh hormat buat sahabat Pancang di mana saja berada. Pada kesempatan malam hari ini saya berada di depan kantor Kepala Desa Tegalurung. Kenapa? Karena kesempatan konten malam hari ini Pancang Alam akan mengulas atau mengungkap sejarah sosok seorang kepala desa di sebelum zaman kemerdekaan. Siapakah dia? Yang fenomenal banget, seorang jawara yang menjadi sosok seorang kepala desa. Dialah sosok seorang Kuwu Manu. Seringkali anak-anak bicara ketika ada melihat barang-barang yang jadul, itu barang yang zaman Kuwu Manul. Makanya jangan di skip videonya, ikuti penelusuran channel Pancang Alam malam hari ini untuk mengungkap sejarah seorang Kuwu Manul, jawara yang tandang Makalangan, seorang pahlawan desa Tegalurung yang aslinya. Oke sahabat Pancang, ikuti terus penelusuran saya malam hari ini mengungkap sejarah seorang sosok Kuwu Manul, seorang jawara desa Tegalurung. Oke, ikuti terus penelusuran saya malam hari ini. Oke sahabat Pancang, saya sekarang lagi berada di tanah peninggalan Kuwu Manul dan akan menemui salah seorang narasumber yang akan saya gali keterangan dari beliau tentang sejarah seorang sosok Kuwu Manul. Ikuti terus. Oke sahabat Pancang, kebetulan yang saya tuju ada ya nih. Akan saya bercerita, akan saya tanya-tanya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, mohon izin, mohon waktunya, Bah. Saya dari tim channel Pancang Alam ingin bertanya salah satunya kepada Abah ya. Ya tentang sejarah Kuwu Manul. Boleh duduk di situ aja, Bah ya, dulu, Bah ya. Ya, oke. Duduk dulu, Bah. Oke, saya duduknya di mana, Bah? Di sini aja, Bah ya. Nah, sini aja akan bercerita. Abah sehat, Bah? Sehat, Alhamdulillah sehat ya, Bah ya. Sekarang saya sudah berada dengan beliau, sosok sesepuh ya di desa Tegalurung ini, yaitu dengan Abah Sate, Bah Rusnita. Bapak Abah Rusnita. Abah Rusnita. Bah, yang saya tadi bilang, tujuan kami beserta tim ingin tahu, Bah, sejarah tentang Kuwu Manul. Kuwu Manul yang disinalir adalah sosok seorang kepala desa di Tegalurung ini, Bah ya. Iya. Sebenarnya, Bah, sosok seorang Kuwu Manul tersebut asli beneran aslinya dari mana? Emang dari Tegalurung? Apakah emang gimana, Bah? Asli Kuwu Manul dari mana, Bah? Memang asli nama di Parean. Indramayu. Iya. Berarti Kadieu mah Ngumbara. Jadi bukan asli orang Tegalurung. Bukan. Jadi dari Indramayu dia merantau bahasanya. Ngumbara teh merantau, sahabat. Ngumbara bahasa Sunda, merantau adalah bahasa Indonesia. Kuwu Manul tersebut aslinya dari Parean. Alhamdulillah Parean Indramayu mungkinlah merantau ke sini sehingga alhamdulillah meren Kuwu Manul tersebut diangkat oleh masyarakat Tegalurung jadi seorang kepala desa, Bah ya. Kalau boleh tahu, Bah, tahun berapa sih, Bah, Kuwu Manul tersebut menjabat sosok seorang kepala desa? Ya, itu sih saya emang nggak tahu awal-awalnya mah. Nggak tahu tahun-tahunnya. Tapi bentuknya nggak tahu, tapi cuman apal namanya doang. Apal nama Manul? Iya, apal nama Manul. Emang asli Manul, asli namanya asli Manul? Ya memang di sini mah Manul kesebutnya. Aslina teh ngaran Manul teh sah aslina, Bah? Ya memang asli nama Dayat, ngaran nama. Ngaran aslina Kuwu Manul teh Dayat. Nah, anu jadi masalahna, yang jadi permasalahan saya pengen tahu kenapa disebut Manul, Bah? Sebut Manul teh memang unggal boga awewe cara boga anak, jadi sebutnya teh Manul cara
bahasa Sunda mah mandul. Mandul, nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan. Emang setahu Abah, cerita mungkin Abah juga nggak ngalamin Iya. sewaktu jabatannya Ku Manul tersebut, yang hanya dengar cerita dari orang tua mungkin ya Bah ya. Iya. Bahwasannya Ku Manul tersebut nama aslinya Dayat. Dayat. Dayat tersebut adalah seorang perantau dari Indramayu, yaitu dari Parean ya Bah ya. Parean. Nah, setahu Abah, karena Abah kan tadi bercerita, karena disebut Manul karena nggak punya turunan. Iya. Setahu Abah, dengan siapa sih nikahnya di desa Telur ini, Bah? Pertamanya dengan Ming En. Ming En. Ming En. Iya. Nama perempuannya. Istri pertama berarti pertama Iya. nikah dengan Ming En ya, Ming En. Punya turunan? Enggak punya turunan. Enggak punya turunan. Setelah itu terus menikah lagi dengan Tasri. Dengan Mak Tasri sama orang Tegalurung, Mbak? Iya, sama orang Tegalurung. Sampai itu Mak Tasri juga nggak membuahi keturunan, Nggak punya. Jadi setelahnya Manul itu asal dari kata mandul mungkin Mbak ya. Iya. Semoga ini keberkahan bagi kami tim Pancang Alam dan juga keberkahan bagi warga desa Tegalurung ya tentang hal sejarah. Ya itulah sahabat Pancang, tadi saya sempat berbincang-bincang ke salah satu narasumber ya. Beliau adalah sosok sepuh desa Tegalurung. Tentang yang pertama mungkin asal semula dari mana asalnya Bapak Ku Manul tersebut, dan nama aslinya pun alhamdulillah udah didapat. Nama aslinya adalah menurut pengalaman Bapak Rusini, Abah Rusini adalah namanya Dayat. Kenapa disebut Manul? Karena asal katanya dari mandul, tidak punya keturunan. Menjabatnya di tahun seberapa, Bah? Nggak apa menjabat jadi kepala desanya mah. Karena faktor Abah belum lahir apa emang belum lahir sih udah, tapi nggak ngeh lah Bang. Nggak ngeh gitu. Apa di zaman udah ke kemerdekaan, apa dari sebelum kemerdekaan masih zaman penjajahan waktu itu, Pak? Sebelum kemerdekaan. Iya. Berarti Ku Manul Abah tidak tahu masa jabatannya ya, Pak ya? Nggak tahu. Karena Ku Manul menjabat sebagai seorang kubu atau kepala desa di Tegalurung tersebut sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang saya tanyakan, bener nggak ini Bah tempat yang kita diami ini sekarang nih peninggalan Ku Manul, Bah? Memang betul ini peninggalannya. Karang ini tanah ini. Iya, tanah ini. Nah, waktu di sini hidup bersama siapa, Bah? Kan istrinya kan dua nih. Iya. Ada satu Ming En dan keduanya itu adalah tadi tuh namanya Mak Tasri. Waktu di sini dengan siapa? Dengan Ming En apa dengan Mak Tasri, Pak? Dengan Mak Tasri. Dengan Mak Tasri. Oh, Mak Tasri. Dan saya ngedenger rumor, Bah, ngedenger cerita dari masyarakat Tegalurung bahwasannya seorang Ku Manul tersebut seorang jawara, Bah. Iya. Jawara tandang Makalangan kan gitu. Dan juga di akhir hayatnya, di akhir masa jabatannya, bukan berarti jabatan tersebut sudah tidak terpakai oleh masyarakat. Katanya ini Mas, saya pengen menggali keterangan hal itu, Pak. Katanya bener nggak sih Ku Manul tersebut gugurnya tersebut melawan para perampok waktu itu? Benar atau enggak, Pak? Boleh cerita Abah sedikit lah tentang hal itu, Pak. Ya memang menurut keterangan memang iya gitu. Menurut keterangan Kogi bertarung lah sama perampok di sini tanah ini. Iya, tanah ini. Nah, terus langsung gugur. Saking kategori jawara juga ada kelemahannya mungkin. Ada kelemahannya. Abah tahu nggak kelemahan waktu itu Abah seorang Ku Manul, kelemahannya di mana? Ya nggak tahu. Nggak tahu kelemahannya waktu itu, cuman dibacok atau gimana, Pak? Ya menurut keterangan katanya dibacok dampal kakinya. Oh maaf ya. Oh ininya, Bah? Iya, katanya menurut Beja. Nah, oke, berarti ada kesamaannya, Bah, dengan cerita di luar sana tadi yang saya sempat dengar. Iya. Dan yang kedua, apakah benar sebelum Ku Manul tersebut gugur sempat memberikan amanat kepada Mak Tasri, Bah? Karena gini,
ada terus kan saya ingin lebih apa menyinkronkan, lebih menyamakan apakah benar apa enggak cerita di luar sama dengan cerita Abah sendiri, pengetahuan Abah. Ketika sebelum Bapak Kumanul tersebut perang, sempat menitipkan amanah kepada salah seorang istrinya, itu Mat Asri, Bah ya. Kalau misalnya dikatakan nyi lah nyi, kalau emang kalau saya kalau emang bertempur dengan para perampok sampai kena bala ataupun sampai tumbang, tolong disiram dengan air kelapa ataupun air iya betul, waktu itu memang mengatakan begitu, tapi nggak sempat, nggak ada air dogan, jadi terpaksa itu orangnya gugur. Ya, tapi tahu kelemahannya. Paslon tuh bahasa paso, Iya, ya. paso. Kalau emang nggak ada air dawogan pakai air paso. Kemungkinan besar waktu itu mungkin Mata Asri itu gugup lah ya, bukan takut belum Bah ya. Takut jadi nggak bisa melaksanakan amanah Kumanul tersebut sebagai suaminya. Nah, Bah, dan itu kan udah jelas nih. Perkiraan Abah waktu itu para bapak Kumanul tersebut melawan berapa puluh perampok Bah? Ya banyak Hitungannya, banyak lah hitungannya. Ya. Bukan 1-2 orang Bah ya. Bukan 1-2 orang. Terus bener apa enggaknya nih Bah? Saya dengar lagi cerita dari luar sana. Saya kan sebelum ketemu Abah, saya kan cari tahu dulu nih. Iya. Pertempurannya tersebut, perangnya dengan para perampok tersebut dimulai dari jam 9 sore nyampe tumbangnya gugurnya Kumanul tersebut jam 4 subuh. Benar apa enggak itu Bah? Ya betul. Ceritanya ada ceritanya gitu. Kakak orang tua gitu kan. Emang nggak tahu. Itu nggak kebayang ya Bah, dari jam 9 sore sampai jam 4 subuh. Ketika ada adzan subuh, Kumanul tersebut gugur. Iya. Dengan diiringi azan subuh waktu itu Bah ya. Mudah-mudahan ya sahabat Pancang, ini salah satu pahlawan, salah satu jawara seorang Kumanul, Desa Tegalurung Saini, Kecamatan Kurung, Kabupaten Subang, seorang jawara yang gugurnya melawan para perampok guna mempertahankan nama baik Tegalurung, sampai dia nggak sempet lari, nggak lari lah dari kenyataan, tapi dia menghadapi, melawan. Pengen tahu saya Bang, waktu itu melawan para perampok, Kumanul tersebut menggunakan senjata apa? Apakah pedil, apakah tombak atau gimana Bang? Katanya yang tahu itu pakai tulak panto, lawang. Tulak panto kan cuma kayu Bah? Iya kayu, ruyung Bah ya, ruyung. Dia tidak menggunakan pedang ataupun samurai ya Bah? Tidak. Kakak. Tapi ketahu Abah, waktu itu kan Kumanul sebelum gugur mungkin Kumanul juga sempat menghabisi para perampok itu. Iya. Sama-sama dia dari yang gugur. Jadi itu yang saya hisap-hisap, saya mendengar ceritanya sungguh luar biasa pertempuran dengan perampok tersebut dari jam 9 sore nyampe jam 4 subuh. Nggak kebayang Bah lamanya, itu Bah ya. Seorang banget serunya itu Bah. Seorang sosok Kumanul yang sangat luar biasa mempertahankan harga diri Tegalurung itu sampai dia mengorbankan darah, jiwanya, nyawanya. Dan satu, yang keduanya Bah, yang saya dengar dari luar sana juga, apakah benar ketika tumbangnya Baku Manul tersebut ketika tidak menginjak bumi Bah waktu itu katanya? Iya. Digantung kayak gimana gitu ya? Ketika digantung katanya gitu, terus ditebas apa namanya? Dampak kakinya. Alhamdulillah sampai kasarnya posisinya Baku Manul tersebut tumbang, gugur. Terus pengetahuan apa lagi tentang hal Kumanul Bah waktu itu? Ya nggak tahu. Jadi cuma cerita-cerita. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan dengan Abah ini ada beberapa lagi pertanyaan, cuman buat mengenang jasa seorang sosok Kumanul Bah. Abah tahu nggak Bah, dimakamkannya di mana itu sosok seorang Kumanul itu Bah? Katanya orang cerita sebelah sana Kulon sana. Iya. Masih Desa Tegalurung masih Bah? Di Desa Tegalurung. Kemungkinan besar masih ada nggak kira-kira makamnya Bah? Ya sekarang mah nggak ada. Oh, nggak ada.
Berarti kisaran 80-90 tahun yang lalu mungkin ya, Iya. Bah ya. Tapi kalau emang suatu saat nanti penyelusuran ke sana, Abah bisa nggak menurut cerita orang tua dulu, Abah pernah dengar cerita. Bisa ya, Bah, ada waktu mungkin Bisa, ya, di lain katanya kata orang tua dulu kesempatan. di pinggir sawah. Nggak jauh dari sini, Bah? Iya, enggak. Nggak di pinggir sawah. Ada ciri mungkin dari sekarang ada, Bah? Ada kedongdong. Pohon kedongdong. Iya, pohon kedongdong waktu dulu. Tapi sekarang mah nggak ada, sudah ditebang. Waktu itu, Bah, pencalonan sosok seorang kepala desa itu sama semacam tahun-tahun sekarang, zaman modern nih, zaman kemerdekaan, memakai apa namanya, pemilihan kepala desa, memakai segala macam yang sekarang lah kan gitu. Semacam gimana pemilihan waktu itu, Bah? Waktu itu mah cuma dituju masyarakat. Tunjuk langsung Ya, masyarakat. kumpulan kan, cuman nggak pakai lambang, nggak pakai lambang, cuman dituju aja ke masyarakat. Medianya pakai apa? Pakai suara doang apa pakai apa waktu itu, Bah? Pakai suara. Pakai suara. Iya. Cuman kalau hitungannya mungkin hitungan dengan jari atau dengan menggunakan apa waktu itu? Ya kalau putusan desa hitungannya pakai kawung dulu. Kawung buat ngerokok. Iya. Di mana-mana mungkin ada orang yang paling banyak mendapatkan kawung itu, berarti dia yang terpilih jadi sosok seorang kepala desa. Sungguh luar biasa, nggak semacam sekarang, Bah. Nah, keduanya, Bah, ini kan udah jadi fenomena alam lah ya, udah kebiasa di mana setelah ada pemilihan kepala desa nih, suka ada gontok-gontokan, suka perseteruan, bahkan sampai lama lah ada perseteruan. Dulu semacam itu enggak, Bah? Nggak ada dulu mah. Kadang-kadang ditunjuk masyarakat jadi kepala desa tuh orangnya lagi nyangkul di sawah. Oh gitu. Jadi nggak ngeriung gini. Kadang-kadang mah orangnya di sawah ditunjuk masyarakat. Jadi kubu aja gitu. Iya, lah. jadi lurah gitu. Zaman dulu kalau putusan desanya itu mintanya minta kawung. Pakai kawung, paling banyak yang mendapatkan bilangan kawung tersebut maka jadi Kepala desa. kepala desa sumber. Tetap gitu. Jadi saya balik lagi ke yang pertama yang Mbak Abah cerita tadi, bahwasanya sosok seorang Kumanul tersebut asalnya dari Indramayu Parean. Adanya di Tegalurung tersebut merantau mungkin, Mbak ya. Iya. Ketemu dengan Ming Tasri atau Ming En. En dulu. Oh, Ming En dulu. Oh, Ming En dulu. Berarti istri pertamanya itu Ming En. Nah, setelah lama mungkin nikah lagi dengan Mak Tasri. Nama aslinya yaitu Bapak Dayat tadi, ya. Kenapa disebut Manul? Karena dia tidak punya keturunan. Aslinya Mandul bahasanya. Dan keduanya tadi setelah itu ada pembahasan gugurnya sosok seorang Kumanul kalau melawan perampok. Nah, saya pengen tahu di mana letaknya, Bah, waktu perang waktu itu, Bah? Waktu perang melawan perampok Kumanul. Ya di rumahnya. Oh, berarti di sini, Bah? Iya. Oh, ini tuh bekas peninggalan rumahnya Kumanul waktu itu. Oh, iya. Peninggalannya ini karang ini. Oh, karang ini. Wallahualam, alhamdulillah ya. Berarti benar ini kok bekas rumahnya Kumanul. Berarti perangnya juga nggak jauh dari sini, Pak ya? Iya. Sampai dia gugur di tanah ini juga, Pak? Gugurnya mah di situ tuh dia. Oh, di dekat ini. Oh, dekat Rapatan, Bah, sebelah sini. Dulu mah ada kekalen, sekarang dia ada kekalen. Perangnya di sini, mungkin saking lamanya dia bukan lari mungkin lah, saking gimana gerakannya sampai ke sekarang yang ada di situ. Perapatan, Bah ya. Perapatan. Waktu itu kan sekarang kepala desa kan di situ, Bah ya. Ada di apa namanya? Di awal masuk Tegalurung dulu. Balai desa tersebut masih di situ apa di mana, Bah? Di sebelah kulon. Sebelah kulon. Balai desa mah semenjak Kudalit ngejabat. Di situ. Sebelum ada balai desa mah. Sebelum Kudalit berarti adanya di sebelah kulon. Sekolahan. Sekolahan. Oke. Balai desa sekolahan ini teh Lumbung. Lumbung mujur ngidul, balai desa yang karep ka dieu, sekolahan pakai sekolahan ongko. Nah, gini, Bah. Oke, mungkin ini cerita-cerita tentang sejarah Kumanul.
kalau emang ini kasihan sama narasumbernya si Abah kayaknya udah lelah. Nah, saya mohon izin Bah, kalau emang ada waktu buat penelusuran di mana dimakamkannya Ku Manul, Abah bisa ikut serta Abah ya. Bisa. Sekalian saya mohon izin kalau emang menguak sejarah Ku Manul melalui cara mediator ataupun mediumisasi, Abah ridho aja Bah ya. Kita gali. Abah juga ikut nanti. Saya kan nggak tahu Bah ya di mana letaknya. Mungkin ada waktu luang nanti berserta saya, berserta tim. Abah ikut serta ya Bang. Iya. Oke sahabat Pancang, mungkin penelusuran mengungkap sejarah singkat tentang sosok seorang Ku Manul, Ku Desa Tegalurung, desa tercinta. Ini tujuannya satu, buat mengenang jasa seorang sosok kepala desa. Walaupun saya tidak mengalami, jangankan saya yang baru belasan lah, bahkan 17 tahun ke atas. Bah Rus juga ada umur 80 Bah, kurang ya. Nggak tahu sih, kurang lebih antara 75 80 ya Bang. Iya. Mbah Rus juga tidak mengalami dan bahkan tidak tahu sosok orang. Cuman kita ambil dari risalah ini, dari cerita ini, mudah-mudahan kita mengenang jasa sosok seorang yang sangat luar biasa, seorang jawara. Oke sahabat Pancang, segitu dulu perbincangan saya dengan Abah Rus, seorang narasumber. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tutup dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.